Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dari mata kuliah pemodelan sistem mengenai simulasi proses machining produk head cylinder yang beranggotakan Marzuki, Rifan Fauzan, Asep Nuradis, Dava Ican, Muhammad Yasin, dan Rika Yulia Putri. Di sini kita akan menganalisis output produksi dan mengidentifikasi bottleneck. Ada latar belakang yang pertama, proses machining memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan efisiensi produksi di industri manufaktur. Yang kedua, ketidakseimbangan kapasitas mesin atau operator dapat menyebabkan bottleneck yang menurunkan output produksi. Yang ketiga, diperlukan simulasi sistem produksi untuk mengevaluasi performa sebelum diterapkan secara nyata. Dan yang terakhir, simulasi ini digunakan untuk mengukur output per jam dan mengidentifikasi potensi bottleneck dalam sistem produksi head cylinder ini. Tujuan dalam simulasi yang pertama mensimulasikan agar produksi head cylinder di proses machining menggunakan flexing. Yang kedua menganalisis output produksi per jam, dan yang terakhir identifikasi keberadaan bottleneck di sistem produksi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi sistem. Di sini ada 6 sistem. Yang pertama itu ada jumlah mesin. Di sini kami menggunakan 11 unit dan bekerja selama berurutan. Yang kedua ada jumlah operator, menggunakan 4 orang dan setiap orang menangani lebih dari satu mesin. Yang ketiga, ada waktu proses per mesin, yaitu sekitar 2 sampai 5 menit, itu tergantung variasi. Yang keempat, ada produk, kita menggunakan produk head cylinder. Yang kelima, ada layout proses. Di sini kami menggunakan mesin 1 sampai 11 yang bekerja sesuai dengan urutan linear. Kemudian yang terakhir ada simulasi dilakukan dalam satuan waktu jam. Kemudian di sini ada alur proses machining. Yang pertama, mesin pertama itu melakukan proses cutting cover face. Yang kedua, proses cutting fitting face. Yang ketiga, cutting valve. Yang keempat, cutting intake and exhaust. Yang kelima, hole bearing. Yang keenam, proses spin press. Yang ketujuh, visual check. Yang kedelapan, washing and air micro 1. Yang kesembilan, proses baritory dan air micro 2. Oke, selanjutnya ada hasil simulasi. Di sini output produksi mencapai 130 pieces dalam per jam. Tidak ditemukan bottleneck berdasarkan hasil simulasi. Semua mesin bekerja seimbang. Dan saran. Kesimpulannya yang pertama, simulasi menunjukkan hasil produksi sebesar 130 piece per jam. Yang kedua, tidak ditemukan bottleneck selama proses. Saran. 1. Lakukan validasi data lebih lanjut untuk kondisi produksi nyata. 2. Simulasikan skenario berbeda, misalnya variasi jumlah operator atau mesin rusak untuk melihat respon sistem. Lalu yang terakhir ada analisis dan interpretasi. Yang pertama, output 130 piece per jam menunjukkan sistem berjalan optimal sesuai kapasitas mesin dan operator yang tersedia. Yang kedua, tidak ada bottleneck, menandakan distribusi waktu proses sudah relatif seimbang. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kapasitas produksi nyata. Lalu yang terakhir, yang keempat, hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi sistem saat ini cukup optimal dan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan kapasitas di dunia nyata. Kita mulai saja analisis simulasinya. Yang pertama, kita mulai dari sini. Kita memiliki dua source. Source yang pertama ini untuk raw material, itu bahan bakunya berupa head cylinder. Kemudian di source yang kedua ini ada pallet yang kita gunakan untuk nanti untuk proses packing di sini. Kemudian dalam simulasi ini kita ini memiliki 11 mesin 11 proses ya, dan juga menggunakan 4 operator untuk menjalankannya, di mana setiap operator
itu menjalankan lebih dari satu proses, menjalankan lebih dari satu mesin. Kemudian di sini juga kita menggunakan transporter berupa forklift untuk penyimpanan produk after process yang merupakan produk jadi yang kita kemudian disimpan dalam rak gudang. Oke, untuk waktu siklus sendiri untuk setiap proses ini berbeda-beda. Untuk setiap proses waktu siklusnya berbeda. Mulai dari yang tercepat itu 2 menit dan yang paling lama itu 6 menit. Seperti di OP5 ini kita lihat untuk waktu prosesnya itu 2 menit. Dan yang terlama itu ada di proses Baritori dan Air Micro 2 itu sampai 6 menit. Dan simulasi ini dijalankan secara diskrit berurutan. Langsung saja kita lihat bagaimana simulasi ini dijalankan. Kita lihat di sini prosesnya dijalankan secara berurutan. Dan di sini operator 2, 3, dan 4 ini masih menunggu barang dulu ya dari operator 1. Karena untuk awal proses ini semua mesinnya kosong. Jadi untuk perbaikannya di dunia nyatanya itu lebih baik di setiap akhir proses itu di dalam mesin itu harus ada produknya. Jadi nggak kosong dalam mesin itu. Jadi pas mulai proses, begitu mulai proses itu tidak ada waktu tunggu di operator 2, 3, dan 4 ini bisa langsung menjalankan proses kerjanya. Di sini juga kita lihat ada idle time ya, waktu tunggu di sini. Namun di sini kita lihat prosesnya tidak terjadi bottleneck, sehingga menurut kami ini prosesnya udah cukup optimal. Untuk melihat hasilnya kita coba cepatkan pergerakannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa output dari packing, after packingnya itu mencapai 130 piece per jam. Dan untuk barang jadinya sendiri, barang jadi after proses terakhir kan di sini ada visual check itu mencapai 137. Berarti menurut kami ini sudah optimal dengan simulasi ini. Namun untuk perbaikannya itu kita bisa lihat di sini ya, di pergerakan dari operator 1 ini kurang efisien. Coba kita jalankan lagi. Kita akan lihat di sini pergerakannya itu tidak efisien karena bolak-baliknya. Ini ditaruh tapi tidak dijalankan. Kemudian balik lagi untuk menjalankan produknya. Balik lagi ke mesin 1 dijalankan, balik lagi ke mesin 2 baru ke mesin 3. Nah, lebih baik ini untuk penerapan nyatanya itu begitu taruh di mesin 1 kemudian jalankan, kemudian baru ke mesin 2 dan jalankan lagi, baru balik lagi ke mesin 1 lagi, ambil barang di sort, di queue masukkan ke mesin 1, jalankan dan seterusnya, seperti itu. Ya, demikian analisis dari simulasi proses machining produk head cylinder ini yang kita lakukan. Kesimpulannya menurut kami ini sudah cukup optimal. Dari segi bottleneck juga tidak terdapat bottleneck, dan dari output juga outputnya udah cukup tinggi yaitu udah mencapai 136 untuk barang jadinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.